Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Saiful Huda Channel. Sekarang kita kembali akan membahas tentang kajian fikih. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Di Indonesia mungkin besok sudah mulai Id. Hari ini di Indonesia sudah 29 hari puasa. Sehingga jika hari ini hilal nampak, maka esok hari sudah Id di Indonesia. Di India kami masih hari yang ke-28. Mungkin besok akan dilihat hilalnya. Oleh sebab itu, kami sekeluarga dari Keadilan Darul Aman mengucapkan Id Mubarak untuk saudara-saudara muslim sekalian. Semoga kita mendapatkan Id hakiki sesuai dengan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Id Mubarak 1441 Hijriah. Dalam video kali ini kita kembali akan membahas tentang kajian fikih sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira video terakhir yang saya upload kemarin tentang tata cara Id adalah video terakhir di bulan Ramadan ini. Namun ternyata tidak juga. Nah, dalam video ini kita akan membahas seputar puasa Syawal, qada puasa wajib, dan puasa nafal. Namun sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan mempertegas beberapa hal yang berkaitan dengan sholat Id, karena banyak juga yang menanyakan ini. Dapat saya sampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan sholat Id. Yang pertama, apakah sholat Id boleh sendiri? Apakah sebelum sholat Id boleh sholat nafal atau sunnah? Kalau takbir sholat Id tertinggal atau lupa, apa yang harus dilakukan? Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ada beberapa anggota yang bertanya juga kepada saya, barangkali untuk mempertegas, terutama tentang apakah boleh sholat Id sendiri, karena banyak juga yang berpendapat, ada juga yang berpendapat bahwa sholat Id boleh sendiri. Dapat saya pertegas di sini, sholat Id itu syaratnya berjamaah, tidak boleh sendiri. Nah, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan darurat ini, kita diizinkan untuk sholat Id di rumah, dan itu karena terpaksa, karena darurat begitu. Tapi bukan berarti hukum dasar sholat Id itu tadi, yakni dengan berjamaah, itu bisa diganti begitu. Dapat saya tambahkan bahwa sholat Id hukumnya itu sunnah muakkadah. Jadi kalau memang tidak bisa sholat Id, tidak mengapa. Yang penting kita sudah ada niatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat niat kita itu. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau sholat Idnya pakai Zoom, atau misalnya perempuan di rumah, banyak perempuan yang mungkin kendalanya tidak bisa jadi imam atau khotib sholat Id, ya kan? Nah, mengusulkan untuk pakai Zoom. Nah, di sini tidak bisa, tidak ada dalilnya untuk kita melaksanakan sholat Id pakai online seperti itu. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, Id adalah sunnah muakkadah. Kalau memang betul-betul tidak bisa untuk sholat Id, ya tidak mengapa. Berarti belum ada karunia tahun itu, tetapi kita sudah berniat dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan melihat niat kita. Kemudian ingin saya pertegas lagi, maksud perempuan bisa jadi imam sholat Id itu berarti juga bisa menjadi khotib sholat Id gitu. Dan orang yang kemudian hal kecil-kecil seperti itu juga ditanya gitu kan, sudah kalau bisa jadi imam bisa jadi khotibnya tidak? Ya otomatis kan sepaket itu, kalau bisa jadi imam otomatis bisa jadi khotib juga begitu. Kemudian berkaitan dengan sholat nafal dan sholat sunat di hari Id. Nah, dapat saya sampaikan bahwa tidak ada sholat sunat dan nafal antara sholat subuh dan sholat Id begitu. Bahkan setelah sholat Id pun juga tidak ada sunnah dan nafal. Nah, tidak ada tahiyatul masjid atau nafal-nafal lainnya ketika kita akan melaksanakan sholat Id. Nah, karena Id itu sendiri juga sebenarnya adalah sholat nafal yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu, kalau misalnya imam lupa takbir untuk sholat Id, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini harus dicermati. Yang pertama, betul-betul lupa, tidak tanpa takbir begitu. Nah, yang kedua, hanya lupa jumlahnya saja. Nah, ini berbeda. Kalau lupa takbir, tidak sama sekali tidak membaca takbir, berarti harus dibayar dengan sujud sahwi begitu. Namun kalau misalnya hanya jumlahnya saja yang beda, yang lupa begitu,
tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Setidaknya ini yang dapat saya ketahui sampai saat ini. Dan berkaitan dengan sujud sahwi, sebetulnya kita semua sudah pada tahu, tapi ada baiknya juga saya sampaikan di sini. Sujud sahwi itu dilakukan setelah tahiyat dan sebelum salam. Kita sujud 2 kali. Kemudian di dalam sujudnya itu bacaannya dalam fikih Ahmadiyah sama dengan bacaan sujudnya. Ini subhana rabbiyal a'la kita baca 3 kali begitu. Kemudian ada yang bertanya lagi tentang sholat id ini. Kalau misalnya di rumah hanya ada perempuan dewasa, kemudian ada anak laki-laki yang belum dewasa dan belum baligh, apakah boleh imamnya perempuan dan anak laki-laki tadi jadi makmum? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Saya tahu ini pertanyaan ini pasti akan muncul. Nah, dapat saya sampaikan di sini bahwa izin bagi kaum perempuan untuk salat id terpisah dari kaum laki-laki itu sebenarnya hanya bisa diberikan dalam keadaan darurat saja, dalam keadaan terpaksa, dan ini kondisional gitu. Nah, tidak untuk dalam keadaan normal. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan simak dalam video saya sebelumnya. Linknya nanti saya kasih di deskripsi. Nah, perempuan itu hanya bisa menjadi imam bagi perempuan. Ini hukum dasarnya ini. Nah, saya kira kita tidak perlu melampaui izin ini gitu. Nah, sejauh yang saya tahu dari beberapa sumber bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Apakah itu laki-lakinya dewasa atau mungkin laki-lakinya masih anak-anak. Nah, sejauh ini belum ada keterangan yang membolehkan perempuan mengimami laki-laki maupun laki-lakinya masih anak-anak begitu. Jadi kembali kepada usulnya itu tadi, id ini adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Kalau misalnya betul-betul tidak bisa melaksanakan sholat id, jadi tidak mengapa, yang penting ada niatnya. Tapi jangan juga kita melampaui batas-batas hukum yang diizinkan oleh syariat. Ini yang paling penting. Kemudian berkaitan dengan hari raya id juga, sebagian anggota ada juga yang bertanya kepada saya bahwa apakah di jemaat biasa ada tradisi bermaaf-maafan di hari raya id. Dapat saya sampaikan di sini, sejauh pengetahuan saya, Khalifah Islam Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ketika menyampaikan khutbah id, maka beliau di akhir hanya menyampaikan id mubarak atau selamat id, kemudian berdoa dan sebagainya, dan beliau tidak ada meminta maaf di hari raya id. Dan ini juga amalan yang saya lihat di beberapa jemaat, terutama di Qadian. Dan memang ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Beliau tidak pernah ada sunnahnya, baik dari beliau SAW, dari para khalifah, para sahabat, sampai Hazrat Masih Maud SAW dan para khalifahnya, tidak ada sunnah atau contoh minta maaf atau bermaaf-maafan di awal Ramadan atau di hari raya id begitu. Sehingga sudah sepatutnya kita sebagai Ahmadi, sebagai pengikut Rasulullah SAW, sebagai orang-orang yang beriman kepada Hazrat Masih Maud SAW dan memiliki khalifah Islam, memiliki imam yang kita jadikan panutan kita di saat ini, untuk mencontoh beliau-beliau untuk tidak melakukan maaf-maafan di hari raya id dan di awal Ramadan begitu. Meskipun bermaaf-maafan atau meminta maaf itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat baik, tetapi ketika dikultuskan atau dikhususkan hari-hari untuk meminta maaf itu, maka di sana yang kadang-kadang kita menjadi kurang tepat begitu. Kemudian kita tinggalkan dulu pembahasan berkenaan dengan sholat id. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang sebenarnya inti video ini berkenaan dengan itu, yakni apakah puasa Syawal harus berturut-turut? Nah, berbicara tentang harus, ini hanya berkaitan dengan hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib begitu. Sedangkan puasa Syawal adalah puasa nafal yang selalu diamalkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat di dalam hadis, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat dalam melaksanakan puasa Syawal adalah mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal itu beliau berpuasa turut-turut begitu. Nah, ini jugalah yang diamalkan oleh pencinta hakiki beliau, pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masihil Maud wal Mahdil Maud alaihi salam. Nah, di dalam riwayat diceritakan bahwa suatu kali di Qadian beliau alaihissalam menyelenggarakan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah id seperti puasa di bulan Ramadan, jadi berturut-turut. Nah,
Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa beliau begitu mengikuti Rasulullah SAW. Namun di tahun di tahun terakhir beliau, kesehatan beliau mulai menurun, kemudian beliau tidak bisa berpuasa. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sunnah puasa Syawal adalah dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal dan dilaksanakan secara berturut-turut. Namun Khalifah Islam Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifatul Masih yang kedua, menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak bisa melaksanakan berturut-turut, maka masih bisa dilaksanakan di hari lain di bulan Syawal, selama bulan Syawal itu tadi. Dan ini sebenarnya berdasarkan hadis itu tadi, hadis yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa dalam hadis itu hanya disebutkan puasa 6 hari di bulan Syawal begitu. Tidak ada kewajiban harus berturut-turut meskipun sunnahnya adalah berturut-turut. Jadi kalau misalnya tidak bisa melaksanakan turut-turut yang sunnahnya itu tadi, maka masih boleh melaksanakan puasa itu selama di bulan Syawal. Jadi di sini diserahkan kepada pribadi masing-masing. Kalau mau ikut sunnah silahkan, tapi kalau memang tidak bisa mengikuti sunnah itu tadi, masih bisa dilaksanakan di hari lain di bulan Syawal itu. Dan tentu juga ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya agama itu tidak untuk menyusahkan, tidak untuk menyulitkan, justru untuk memudahkan hambanya begitu. Kemudian dapat saya tambahkan di sini bahwa puasa Syawal ini disebut juga dengan Siyamud Dahar, yakni sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas tadi, bahwa barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan kemudian melanjutkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Nah, ada hal yang menarik yang dijelaskan oleh orang-orang suci terdahulu tentang hal ini, bahwa 30 puasa Ramadan ditambahkan dengan 6 puasa Syawal, maka jumlahnya 36. Jadi puasa Ramadan walaupun 29 kita bulatkan menjadi 30. Nah, ditambah dengan 6 puasa Syawal itu menjadi 36. Nah, setiap kebaikan mendapatkan 10 kali lipat ganjaran gitu. Maka semuanya berjumlah 360, dan 360 adalah jumlah hari dalam kalender Hijriah. Kalau setiap bulannya kita kita perkiraan 30 hari begitu. Nah, jadi orang yang berpuasa penuh di bulan Ramadan, meskipun puasa kadang hanya 20 hari seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, dan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setiap hari di dalam 1 tahun begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah qada puasa wajib dulu atau puasa Syawal dulu? Nah, ini pertanyaan ini cukup menarik. Beberapa tahun lalu pernah juga ditanyakan tentang ini ke saya. Nah, Rasulullah SAW melaksanakan puasa Syawal mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal berturut-turut sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Nah, barang siapa yang ingin melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ini dan ingin mengamalkannya sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkannya, maka meskipun ada puasa wajibnya yang harus diqadha, dia boleh melaksanakan puasa Syawal yang disunahkan ini terlebih dahulu, baru nanti membayar puasa wajibnya itu tadi begitu. Karena dari Al-Quran, sunnah dan hadis Rasulullah SAW dan uswah para sahabat Rasulullah SAW, kita dapat mengetahui bahwa untuk mengqadha atau untuk mengganti puasa ini kita diberi waktu 1 tahun gitu, sampai bulan Ramadan berikutnya. Nah, Quran Karim sendiri dengan jelas berfirman bahwa fa'iddatum min ayyamin ukhar, yakni sempurnakanlah puasa yang tertinggal itu di hari-hari lain setelah Ramadan. Nah, dalam ayat ini berkaitan dengan hari-hari lain, tidak ada dikhususkan atau diwajibkan bahwa harus diganti, harus dikerjakan di bulan Sya'ban, harus dikerjakan di bulan ini, di bulan Syawal dan sebagainya. Tidak ada disebutkan seperti itu. Nah, dan kalau kita melihat uswah para sahabat pun, khususnya para ummul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW yang secara langsung mendapatkan tarbiyat dari Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis banyak kita jumpai bahwa mereka biasa mengganti puasa mereka di bulan Sya'ban. Nah, diantaranya adalah riwayat Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau radhiyallahu ta'ala anha biasa mengganti puasanya di bulan Sya'ban begitu. Dan Sya'ban adalah bulan sebelum Ramadan. Nah, sebagaimana di dalam riwayat tertera, kana yakunu alayya shamu min Ramadan famastati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dulu aku punya kewajiban mengganti puasa Ramadan dan aku tidaklah bisa mengganti hutang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam hal ini diserahkan kepada pribadi masing-masing, apakah mau melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu atau mengganti puasa wajib terlebih dahulu. Namun perlu diketahui bahwa sunnah
para sahabat, sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah istri-istri beliau, mereka melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu begitu. Walaupun di sini tidak ada ikatan, barang siapa yang melaksanakan puasa wajibnya terlebih dahulu ya silahkan saja begitu. Tapi sunnahnya itu tadi yang saya sampaikan tadi itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika ada puasa wajib yang harus diqadha, maka apakah boleh melaksanakan puasa nafal? Nah, sebetulnya ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, karena puasa Syawal itu kan juga puasa nafal gitu. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anhu sendiri mengganti puasa Ramadannya yang tertinggal di bulan Sya'ban. Dan dari riwayat kita juga mengetahui bahwa Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha juga rutin melaksanakan Siyamud Dahar, yakni puasa Syawal. Nah, begitu pula Hazrat Aisyah juga biasa melaksanakan puasa nafal lainnya dan juga puasa Asyura, yakni puasa pada 10 Muharram. Dan kita mengetahui bahwa para ummul mukminin ini, istri-istri Rasulullah SAW ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW biasa melaksanakan puasa nafal seperti puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa pada tanggal 13, 14, 15, dan puasa-puasa lainnya. Dari sini kita mengetahui bahwa meskipun ada puasa Ramadan yang tertinggal, maka kita masih bisa melaksanakan puasa-puasa nafal lainnya. Karena untuk mengganti puasa Ramadan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa masih ada waktu selama 1 tahun. Kita diberikan dalam waktu 1 tahun, terserah mau mengganti di bulan apa saja, tergantung taufik yang kita dapatkan begitu. Jadi di sini tidak mengikat apakah mau puasa Syawal dulu atau puasa-puasa nafal lain dulu, atau puasa puasa mengganti qada puasa dulu. Ini terserah kepada diri masing-masing. Tapi sunnahnya itu tadi, sunnahnya Rasulullah SAW biasanya selalu berpuasa Syawal dulu 6 hari berturut-turut itu gitu. Kemudian juga istri-istri beliau, para sahabat juga mengamalkan hal yang demikian. Baru nanti kalau misalnya ada puasa yang tertinggal, baru beliau membayar, atau sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, terutama Hazrat Aisyah, membayarnya di bulan Sya'ban atau di bulan-bulan lain selama sepanjang 1 tahun itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh menggabungkan niat puasa nafal dengan qada puasa? Nah, ini juga pertanyaan yang sering muncul begitu. Nah, dapat saya sampaikan di sini, sebagaimana halnya sholat, kita kiaskan dengan sholat, kita tidak bisa menggabungkan niat sholat fardu dan niat nafal begitu. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa melaksanakan satu sholat dengan 2 niat. Nah, seperti itu pula puasa. Kita tidak bisa menggabungkan niat puasa, atau tidak bisa berpuasa dengan 2 niat. Misalnya kita puasa satu hari puasa. Nah, di dalam 1 hari puasa itu kita niatkan ini puasa untuk nafal juga dan untuk mengqadha puasa juga, tidak bisa seperti itu. Nah, jadi kita bisa kerjakan puasa nafal secara terpisah, dan kita bisa kerjakan puasa qadha puasa secara terpisah. Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk puasa mengqadha puasa sendiri waktunya juga sebenarnya agak panjang gitu, cenderung panjang selama 1 tahun. Jadi tidak perlu kita menggabungkan niat puasa. Di dalam 1 puasa kita berniat 2 puasa, kan tidak perlu seperti itu begitu. Nah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.